Hadis yang ke-10 adalah hadis yang sahih. An Jabir ibnu Samurah, dari sahabat Jabir ibnu Samurah, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idkhyan. Bahwasanya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam bulan purnama. Ya, bulan yang terang. Wa alaihi khullatun khamra, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju berwarna merah. Faja'altu anduru ilaihi, ya, maka aku bergantian memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ilal qamar, dan aku juga melihat rembulan tersebut. Falahu wa indi ahsanu minal qamar, maka aku bandingkan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga yaitu rembulan itu, maka aku melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih indah daripada rembulan bulan tersebut. Ya, ini perkataannya sahabat Jabir ibnu Samurah. Ya, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, fi lailatin mudhi'atin kasiru dha'i qamariha. Ada pada malam bulan purnama, bulan yang terang, bulan yang dia itu bisa memancarkan cahaya, ya, dengan jelas. Kenapa? Ketika kita yaitu pada bulan purnama, pada bulan gerhana bulan, maka akan gelap. Tetapi kalau sebaliknya pada bulan purnama, maka bulan itu akan menerangkan yang ada di sekitarnya. Wa dzalika khina yakunul badru fi tamami iktimalihi, ya, pada bulan kesempurnaannya, yang paling sempurna, yang dia itu bulat, ya. Wa fiha tamamu husnihi wa jamalihi, yang mana pada bulan purnama menunjukkan bulan yang dia itu sempurna bentuknya, bentuk yang paling jelas, bentuk yang paling tengar. Kemudian bahwasanya di sini Jabir mengatakan bahwasanya wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih indah daripada yaitu terangnya dari bulan tersebut, ya. Ini menunjukkan tentang baiknya tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga paras yang ganteng, ya, yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-11 adalah hadis yang sahih juga, ya. An Abi Ishaq, dari sahabat Abi Ishaq, qala sa'alahu rajulun al-Barra ibnu Azib. Ada seorang yang dia itu datang kepada sahabat Barra ibnu Azib, ya, bertanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislal qamar, ya, mislal sayfi, apakah wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lancip semisal pisau? Ya, kenapa wajahnya manusia ini bermacam-macam, ada yang dia itu bundar, ada yang dia itu lonjong, ya, mungkin ada yang dia itu yang lancip, ya. Qala la bal mislal qamar. Tetapi beliau mengatakan bahwasanya wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bundar semisal bulan, ya. Tidak lancip dan tidak lonjong, tetapi bulat, membulat. Kemudian dijelaskan di sini, qala al-Hafidz Ibnu Hajar, dijelaskan oleh al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitabnya Fathul Bari, ya, di dalam kitabnya Fathul Bari. Ka'anna sa'il arada annahu misla sayfi fit tuli faradda alaihi al-Barra faqala bal misla al-qamar. Seakan-akan penanya ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajah yang agak memanjang, ya, wajah yang agak lancip, ya. Tetapi dijawab oleh sahabat Al-Barra ibnu Azib, bal mislal qamar. Tetapi wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajah yang bundar, ya, wajah yang bulat. Kemudian hadis yang nomor 12 adalah hadis yang sahih pula. Bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad ka'annama sigha min fiddatin, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kulit yang dia itu berwarna putih, ya. Ka'annama sigha min fiddah, seperti terbentuk dari perak, ya, semisal perak, ya, yang agak berkilau. Kemudian rajila sar, yang mana rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rambut yang ikal, ya.
Pada hadis yang sebelumnya dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kulit yang dia itu tidak putih dan tidaklah coklat, ya. Tetapi apa dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkulit putih. Maka dijelaskan anna bayadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam laisa bayadan khalisan. Tetapi apa kulitnya putihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan putih yang polos. Makanya apa kalau orang ditanya gimana ciri-cirinya orang tersebut, kita dijawab apa? Bahwasanya dia memiliki kulit yang putih, kulit yang bersih. Bukan berarti kulitnya adalah putih seperti tembok, yang putih yang polos, tidak. Tetapi apa? Dia adalah kulit yang bersih, yang agak keputih-putihan, ya. Walam yakun asmar, tetapi apa kulitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah coklat. Bal huwa bayadun musrabun bi syai'in minal khumrah. Tetapi apa? Kulit putihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kulit yang agak condong ke putih kemerah-merahan, ya. Agak putih tapi agak kemerah-merahan, ya. Mungkin kalau kita lihat orang bule, ya itu agak putih dan agak kemerah-merahan. Tetapi kita bukan menyamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan demikian tersebut, ya. Tetapi apabila memiliki kulit yang agak putih tapi ada agak kemerah-merahannya, ya, tidak terlalu putih dan tidaklah terlalu coklat. Kemudian hadis yang selanjutnya, ya. Makna yang selanjutnya tentang ka'an nama sihobin fiddatin, ya, bahwasanya apa bentuk tubuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di wajahnya itu semisal perak, maknanya apa menyinarkan sesuatu, ya. Orang yang memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bosan, ya. Kenapa wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersinar, wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseri-seri. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak senyumnya daripada banyak marahnya, ya. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis yang sahih pula, bersumber dari sahabat Jabir ibnu Abdullah, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, uridu alayyal anbiya, ya, bahwasanya beliau diperlihatkan kepadanya beberapa nabi-nabi. Fa'idha Musa sallallahu alaihi wasallam dzarbun minar rijal, ya, bahwasanya apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan bagaimana Musa alaihi salatu wasallam, ya, dzarbun minar rijal, ada orang yang sedang menawarkan, ya, atau orang yang dzarbun minar rijal semisal laki-laki yang lainnya perawakannya, ya, perawakannya adalah seperti orang yang sedang saja, ya, orang yang biasa-biasa saja. Ka'annahu min rijali sanu'ah, semisal beliau itu adalah kepala suku, ya, beliau ada seperti kepala suku. Wa ra'aitu Isa ibna Maryam sallallahu alaihi salatu wasalam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syababaha Urwah ibnu Mas'ud. Dan juga aku diperlihatkan Isa ibnu Maryam alaihi salatu wasalam, maka Isa ibnu Maryam adalah semisal dengan sahabat Urwah ibnu Mas'ud, ya, yang mana kita tidak tahu ya. Bahwasanya Isa ibnu Maryam digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mukanya itu mirip dengan sahabat Urwah ibnu Mas'ud. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salatu wassalam fa idza aqrabu ma ra'aitu bihi syabahan sahibukum yakni nafsahu, ya, bahwasanya aku melihat Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ini apa memiliki wajah yang semisal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitu Jibril alaihi salatu wassalam fa idza aqrabu ma ra'aitu bihi sabaha dihyah, ya, dan aku juga melihat Jibril alaihi salatu wassalam, maka apa dia itu sabaha shibha, ya, sabaha dihyah, ya, nanti kita akan jelaskan maknanya, ya. Adapun uridu alayyal anbiya, makna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sifat-sifatnya para nabi ini ketika apa beliau melakukan al-Isra wal Mi'raj, ya, melakukan al-Isra wal Mi'raj, yang mana beliau bertemu dengan para nabi,
Ya, bertemu dengan para nabi. Makanya apa? Beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wasalam, bertemu dengan Nabi Isa, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, sampai dengan ketemu dengan malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Tetapi apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita lihat di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala lan tarani. Wahai Musa, engkau tidak akan pernah bisa melihat aku. Ya. Tetapi seorang mukmin nanti pada hari kiamat dia itu bisa bertemu dan juga melihat Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan faida Musa sallallahu alaihi wasallam darbun minar rijal annahu wasatun minar rijali fi tulihi ya wa fi qamatihi wa fi jismihi. Yang mana Nabi Musa alaihi salatu wasallam adalah laki-laki yang tengah-tengah. Ya, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek, ya. Dan juga badannya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Ka'annahu min rijali Shanu'ah. Ya, yang mana beliau adalah semisal kepala suku. Wa hiya qabilatun minal Yaman. Ya, yang mana dia itu kabilah Shanu'ah adalah dari negeri Yaman. Kana ajsamuhum ma'rufatan bil quwwati wal i'tidal wa husnul qamah. Yang mana bentuk tubuhnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam semisal suku dari apa? Shanu'ah. Yang mana apa suku ini dari kabilah Yaman memiliki tubuh yang kuat-kuat. Tetapi apa? Tubuhnya tidak terlalu besar. Ya. Dari Yaman ini apa? Dari negeri Yaman ini tubuhnya tidak terlalu besar, tetapi apa? Mereka adalah orang-orang yang kuat. Wa ra'aitu Isa ibnu Maryam fa idza aqrabu ma ra'aitu bihi syabahan Urwati ibnu Mas'ud. Yang mana apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkan tentang wajahnya siapa? Isa ibnu Maryam. Yang mana beliau menyebutkan bahwasanya Isa ibnu Maryam adalah semisal dengan sahabat siapa? Urwah ibnu Mas'ud, ya. Yang mana Urwah ibnu Mas'ud adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diutus untuk apa? Ketika pada hari Hudaybiyah, ya, pada hari Hudaybiyah, yang mana beliau diutus orang-orang Quraisy untuk melakukan perjanjian Hudaybiyah. Tetapi beliau masuk Islam pada tahun yang ke-9 Hijriah. Ya, beliau masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, yang mana yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam wajahnya mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Jibril alaihi salatu wasalam fa idza aqrabu ma ra'aitu minhu sabahan dihyah, ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwasanya Jibril alaihi salatu wasalam semisal dengan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Dihyah, yang mana beliau bernama siapa? Dihyah al-Kullabi. Ya, Dihyah al-Kullabi. Yang mana Syekh Abdul Razak mengatakan al-Kullabi radhiyallahu ta'ala anhu wa kana min ajmalis sahabah. Ya. Al-Kullabi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semisal bahwasanya Jibril alaihi salatu wasallam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Al-Isra wal Mi'raj memiliki apa? Wajah atau paras wajah semisal dengan sahabat Al-Kullabi. Yang mana Al-Kullabi adalah sahabat yang paling ganteng, ya, sahabat yang paling ganteng. Wa kana Jibrilu idza atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala surati basharin ya'tihi ahyanan ala surati Dihyah al-Kalbi radhiyallahu taala anhu, Al-Kullabi radhiyallahu taala anhu. Yang mana Jibril alaihi salatu wasallam kadangkala datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki wajah yang semisal dengan Dihyah al-Kullabi radhiyallahu taala anhu. Tetapi apa? Jibril alaihi salatu wasallam adalah merupakan malaikat dari malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Jibril alaihi salatu wasallam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam bentuk. Kadangkala beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk aslinya. Ya, yang mana disebutkan dalam hadis bahwasanya Jibril memiliki apa? Sayap. Ya, memiliki sayap. Kana lahu ajdiha. Ya.
Yang mana Jibril malaikat itu asalnya yaitu asalnya sifatnya adalah memiliki sayap. Tetapi kadang kala juga Jibril alaihi salatu wassalam datang ala suratil basar dengan bentuk tubuh manusia ya. Yang mana ini tidak ada yang mampu manusia. Maknanya apa? Syaitan kadang-kala memiliki bentuk yang bermacam-macam. Dia itu bisa berubah wujud dengan kucing, dengan anjing, dengan yang lainnya, ya, berubah wujud dengan manusia. Nah, malaikat ini bisa juga berwujud dengan manusia, tetapi manusia tidak bisa berwujud dengan seperti sifatnya malaikat, tidak bisa berubah bentuk, ya. Tapi ini adalah merupakan mukjizat dari mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lainnya, hadis yang sahih. An Sa'id Al-Khurairi, dari sahabat Sa'id Al-Khurairi, ya, qala sami'tu Abat Tufail, aku mendengar Abat Tufail, ya, yang beliau bernama siapa? Amir ibnu Wasilah Al-Laisi, yaqulu, mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi akhadan ra'ahu ghairihi. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi, yang mana aku tidak pernah berjumpa dengan seseorang yang semisal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupku. Ya. Selama di bumi ini aku tidak pernah ditemukan dengan orang yang semisal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu sifhuli, yang mana para sahabat menanyakan, ya, kepada siapa? Sa'ad Al-Jurairi radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana tentang sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan kana abjadu malihan muqassadan, bahwasanya beliau memiliki kulit yang putih, kulitnya bersih, ya, malihan yang tampan, muqassadan yang mana tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tubuh yang sedang. Hadis yang selanjutnya adalah hadis yang dhaif jiddan, dhaif yang sangat lemah sekali. Ya, hadis yang sangat lemah sekali. Kemudian kita memasuki pada bab yang kedua. Ya, bab yang kedua tadi adalah bab yang pertama tentang apa? Bentuk atau postur tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bab yang kedua, babu majaa fi khatamin nubuwah. Bab yang berkaitan tentang cincin tanda kenabian. Ya. Tanda kenabian yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min alamat sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-madhkur fil kutubil al-qadimah inda ahli kitab. Ya. Dari kitab-kitab yang sebelumnya, Taurat maupun Injil, disebutkan tentang tanda Nabi akhir zaman. Ya. Yang mana dikatakan bahwasanya beliau memiliki sebuah tanda kenabian di punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yasbut annal khatam kana maktuban alaihi lafzul jalalah au Muhammad au ghairi. Tetapi pada kitab-kitab yang sebelumnya, di Taurat maupun Injil, tidak disebutkan bahwasanya cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tandanya adalah tulisan, ataukah tulisan Allah ataukah tulisan Muhammad. Ya, tidak disebutkan. Jadi khatam di dalam bahasa Arab itu memiliki berbagai makna. Makanya orang disebutkan dengan stempel. Stempel itu kalau orang Arab menyebutkan juga dengan khatam, khatam. Maksudnya distempel. Ya. Tetapi di sini adalah khatam bermakna tanda-tanda atau stempel kenabian. Ada tanda kenabian yang ada pada tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadzal bab lahu ta'alluqun bi sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khulqiyah. Bab ini ada kaitannya dengan sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi tubuhnya. Ya, tetapi ini berbeda dengan bab yang pertama tadi. Ya, berbeda dengan bab yang tadi yang pertama, tetapi ini dipisahkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Tetapi ini adalah cabang, ya, cabang dari sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena apa? Li'anna min sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyyah hadzal khatam alladzi ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala baina katifaihi. Maka di antara tanda-tanda kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan stempel yang ada pada di antara dua bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bagian belakang, ya. Waqad ittafaqal ula ahlul ilm ala annahu kana ilman wa ayatan ala nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tanda kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahum ikhtalafu hal wulida bihi sallallahu alaihi wasallam aw annahu wujida ba'da dzalik. Tetapi para ulama berselisih pendapat. Apakah tanda kenabian itu sudah ada sejak kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sejak beliau itu diutus menjadi seorang nabi? Ya. Para ulama berselisih. Wal adhar alladhi tusnadahu riwayah wal adilla ala anna hadzal khatam kana ma'a hadisati syakki allati khasalat lin nabi sallallahu alaihi wasallam indama atahu Jibril wa syaqqa sadrahu wa hasala qalbahu. Tetapi hadis-hadis yang nampak yang ada ini menunjukkan bahwasanya tanda kenabian ini ada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi siapa? Malaikat Jibril. Yang mana ketika itu apa? Dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah dan dibersihkan hatinya oleh siapa? Malaikat Jibril. Maka di situ ada tanda kenabian yang ada pada tubuhnya atau di bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tilkal hadisah kana tubi'a khataman nubuwah baina katifain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kejadian itu dicetaklah, ya, dibuatlah tanda kenabian pada bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa hadzal khatam huwa juz'un nati'un wa barizun minal badani bainal katifain. Bentuk stempelnya seperti apa? Bentuk tandanya seperti apa? Adalah sebuah daging yang timbul, ya, yang agak menonjol, yang agak mencolok, ya. Kalau kita pegang itu sesuatu yang kita pegang kan ada tulisan yang itu kadang-kadang apa? Agak tebal, ya. Bisa kita rasakan, ya, ketebalannya. Wa hiya 'alal katifil aisar al-aqrab. Adalah posisinya itu agak ke kiri, agak ke bahu kiri, ya, kecondong ke bagian bahu yang lebih kiri. Wa ya'ti dzikru hajmihi fir riwayah. Disebutkan nanti di beberapa hadis tentang besarnya seperti apa. Allati saqahal musannif rahimahullahu taala bi annahu mislu hajmil baydah al-khammamah. Yang mana besarnya itu semisal telurnya burung merpati. Kecil sekali, ya, seperti apa? Seukuran dengan telurnya burung merpati, ya. Semisal kalau kita lihat burung merpati, ya, semisal burung apa? Burung puyuh gitu, ya. Ya, sebesar itu, ya. Wayus min khaysul laun, dan juga tidak ada perbedaan warna, ya. Warnanya seperti warna kulit-kulit yang lainnya. Kalau kita stempel kan kita biru ataupun yang lainnya. Wa qad jaa'a dzakra hadzal khatam sifatan lahu sallallahu alaihi wasallam fil kutubis sabiqah. Tanda kenabian ini sudah disebutkan pada kitab-kitab yang sebelumnya, ya, sebelum datangnya Al-Qur'an. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, padanya pada kitab-kitab ahli kitab, kitab-kitabnya orang-orang Yahudi dan Nasara sudah disebutkan tentang tanda kenabian ini. Wa kana ya'rifuhu ahlul kitab bima ittala'u alaihi fi tilkal kutub annahu alamatun lin nabi sallallahu alaihi linubuwatihi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa sayati anna Salman radhiyallahu ta'ala anhu lamma sami'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam jaa yatlubu hadhihi al-allama wa yatakharraha hatta ra'aha. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau dahulu kala adalah orang ahli kitab, ya. Beliau sudah membaca kitab tersebut, ya, kitab Taurat dan Injil, ya. Kemudian beliau membaca tentang tanda kenabian ini, lantas beliau Salman Al-Farisi ini datang kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diperlihatkan tanda kenabian tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlihatkannya kepada siapa? Sahabat Salman Al-Farisi, ya. Kita baca hadisnya. Hadis yang pertama adalah hadis yang sahih.
Qala sami'tu Sa'ib ibn Zaidin. Aku mendengar As-Sa'ib ibn Zaid, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau bernama Sa'ib ibn Yazid ibn Sa'id ibn Sumama Abu Abdullah radhiyallahu taala anhu. Zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pergi bersama bibiku. Kepada siapa? Untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya, maka itu dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ibna ukhti waji'un, sesungguhnya keponakanku ini sakit, ya, dia punya sakit. Famasaha ra'si wada ali bil barakah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku. Ya, siapa itu? As-Sa'ib ibn Yazid. Ya, yang mana apa bibinya ini mengatakan, wahai Rasulullah, bahwasanya Sa'ib bin Yazid ini adalah ponakanku yang mana dia itu adalah sakit. Kemudian diusaplah wajahnya itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'a li bil barakah. Kemudian beliau berdoa kepadaku agar Allah Subhanahu wa taala memberkatiku. Wa tawaddu'a, kemudian berwudu. Fasyaribtu min ma'i wudu'ihi. Kemudian aku meminum dari apa? Asar, yaitu sisa dari wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qumtu khalfa dhahrihi, kemudian aku berdiri membelakangi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nadartu ila al-khatam baina katifaihi fa idza huwa mislu zurril khajalah. Kemudian aku tidak sengaja melihat khatam, tanda kenabian yang ada pada bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu sebesar telurnya burung puyuh, ya, sebesar burung puyuh, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki apa? Tanda kenabian. Dijelaskan di sini oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala bahwasanya Sa'ib ibnu Yazid adalah ponakannya dari sahabiahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana bibinya bernama siapa? Aliyah binti Syarih, ya, bernama Aliyah binti Syarih. Kemudian dibawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna ibni ukhti waqa'ah. Bahwasanya apa? Keponakanku ini sakit. Fa akhadha min dzalika ba'du ahli al-ilm anna al-isabah allati fihi kanat fi qadamahu. Bahwasanya apa? Yang sakit adalah bagian kakinya. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kana yastaki rijlahu kama sabata fi ghairi dzalika hadat turuq. Hadis yang lainnya menjelaskan bahwasanya sakitnya Sa'ib ini ada pada kakinya, ya, pada kakinya. Famasaha ra'si, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mengusap wajah anak kecil ini. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah menyayangi anak kecil. Wa ihsasun bi ba'di ma yu'anihi min hararatil jismi wa khafanil qalbi, ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya kepada kepalanya anak kecil ini sebagai bentuk kelemah lembutannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada anak ini, memberikan barokah dan memberikan kesembuhan kepada anak ini. Waqad ajaballahu du'aan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil barakah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang dokter. Ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang dokter. Tetapi apa? Seorang sahabiah ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan meminta kesembuhan, tetapi meminta apa? Agar beliau mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kesembuhannya, ya. Dan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ba'dhi riwayatil hadis ra'aitu Sa'iba ibn Zaidin ibn Arba'in wa Tis'in. Yang mana bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Sa'ib ibn Zaid. Beliau dipanjangkan umurnya. Yang mana beliau meninggal dunia ketika umur 94 tahun. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan juga Umar berumur 60 tahun lebih, 63 64, ya. Tetapi beliau
yaitu apa? Ketika berdoa terhadap Sa'id ibn Yazid tentang agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada umurnya dan juga diberikan kesembuhan, maka doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai apa? Sa'id ibn Yazid beliau meninggal dunia dalam keadaan umur 94 tahun. Ya. Ya, ini salah satu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-Sa'ib akhiru man mata minas sahabati fil Madinah. Dan sahabat Sa'ib ini adalah sahabat yang paling terakhir di antara sahabat yang paling terakhir meninggal dunia di kota Madinah. Tuwfiya sanata 91, yang mana beliau itu meninggal dunia pada tahun ke-91 Hijriah. Ya. Wa huwa ibnu sittin wa tis'ina sanatan, dan bahwasanya beliau adalah berumur 96 tahun. Ya, berumur 96 tahun. Riwayat yang lainnya mengatakan 94 tahun dan riwayat lainnya mengatakan pada umur 96 tahun, ya. Kemudian fatawaddu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasaribtu min fadli wudu'ihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan sisa dari wudunya ini diminum, ya, oleh sahabat Sa'ib ibn Zaid. Ya, bolehnya kita meminta barokah ketika beliau itu masih hidup. Tetapi apa ketika beliau telah meninggal dunia, fa innahu la yanfa'u wa yadur. Wala yadur. Yang mana beliau tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan madarat. Ya. Makanya setelah meninggal dunia, setelah beliau dikubur, maka tidak ada seorang pun yang berhak untuk meminta berkah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang telah meninggal dunia, dia tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Adapun semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat diperbolehkan untuk mengambil barakah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ayuhal ikhwatu wal akhwat, azanillahu wa iyyakum, tidak bisa kita samakan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan manusia-manusia pada zaman sekarang ini, ya. Tidak boleh kita meminta barakah kepada mereka, ya. Tetapi boleh juga kita meminta agar didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling baik adalah kita langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an." Ketika ada seorang bertanya, "Di manakah aku? Di manakah Allah Subhanahu wa taala?" maka jawablah bahwasanya aku ada di dekat kalian semuanya. Apa maknanya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan-permintaan kita semuanya. Dan ini bukan berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Ya, tetapi apa, Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Ya. Allah Subhanahu wa taala istawa ala arsy. Tetapi makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dekat, maknanya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan Maha mendengar doa-doa kita semuanya, ya. Wa huwa min anma wa huwa ma in fasala minal ma alladzi la masajaduhu syarif sallallahu alaihi wasallam, fa hadha huwa na'u min at-tabarruk. Bolehnya kita bertabarruk dengan sisa wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau itu masih hidup. At-tabarruku birikihi sallallahu alaihi wasallam wa syarihi wa fadli wudu'ihi haqqun dalat alaihi dalalah. Bolehnya seseorang, ya, pada zaman itu seorang sahabat mengambil barokah dari keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dari rambutnya, atau dari sisa wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada dalil yang menunjukkannya, ya.